Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan, kerahmatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi malam ini melanjutkan pembahasan kitab Khut Aqidatak pada bab al-amalu bil Qur'an wal hadith, bab tentang beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada soal yang kedua. Pada soal yang kedua, di situ disebutkan oleh muallif, sang penulis menyatakan, ma hukmul amali bil hadithi as-sahih. Apa sih hukumnya beramal dengan hadis yang sahih? Ya, ini soal yang kedua. Apa hukumnya beramal dengan hadis yang sahih? Jawab, al-amalu bil hadisi as-sahihi wajibun. Ya, beramal dengan hadis yang sahih itu hukumnya adalah wajib. Ya, beramal dengan hadis yang sahih itu hukumnya wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terdapat di dalam surah Al-Hasr ayat 7. Surat 59 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama
wal yatama wal masakin wa banis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang kamu diberikan Rasul kepadamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Nah, ini dasar dalil. Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta fa'. Jadi harta fa' itu, harta rampasan perang itu dibagi menjadi dua. Ya, harta rampasan perang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan fai' atau disebut fa'. Ya, yang kedua disebut ghanimah. Itu harta rampasan perang. Yang pertama disebut fa', yang kedua disebut dinamakan ghanimah. Apa perbedaan fa' dengan ghanimah? Kalau fa' itu harta rampasan perang tanpa ada kontak senjata. Ya, perang tapi tidak sampai terjadi kontak senjata. Di beberapa peperangan Rasulullah terjadi demikian. Nabi datang, musuh sudah nggak ada. Akhirnya harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya dirampas, diambil, dimiliki oleh kaum muslimin. Ini dinamakan apa? Harta fa'. Perang tapi tanpa ada kontak senjata. Jadi nggak terjadi peperangan di sana. Nah, adapun disebut ghanimah itu melalui kontak senjata. Ya, terjadi saling menyakiti, saling membunuh. Kemudian kaum orang-orang kafir dikalahkan, ya, ditawan, kemudian harta diambil oleh kaum muslimin. Lah, ini disebut harta ghanimah. Jadi melalui peperangan, melalui kontak senjata. Jadi ada perjuangan, ada pengorbanan, ada peperangan di sana. Makanya ada hadis mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Menggunakan kata apa? Ghanimah, ightanim. Artinya apa? Jaga yang serius 5 perkara itu sebelum datangnya 5. Baik. Ini penjelasan tentang macam-macam harta rampasan. Nah, ayat ini wa ma atakumur rasul di ujung ayat ini berkaitan dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk membagi-bagi harta rampasan itu kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Untuk Allah, untuk Rasul, dan orang-orang fakir miskin dan kaum muslimin yang lain. Yang tadi disebutkan di awal-awal ayat itu. Nah, setelah pembagian selesai, Umar diberi bagian oleh Rasulullah. Sahabat Umar diberi apa?
bagian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Umar menolak. Umar menolak. Penolakan Umar inilah yang kemudian menjadikan sebab turun ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasul berikan kepadamu maka ambillah. Jadi kalau kamu diberi Nabi, jangan sekali-kali nolak. Jangan sekali-kali nolak. Nah, ini makanya dijadikan dalil oleh para ulama, kalau diberi harta saja enggak nolak, apalagi diberikan sebuah aturan dan syariat. Lebih besar mana? Lebih penting mana? Harta dengan ilmu, harta dengan syariat. Kalau harta enggak boleh nolak, apalagi ini ketentuan dari Nabi. Ini sudah, jadi Nabi memberikan kepadamu itu enggak ngawur. Ini sudah di atas syariat. Maka wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah berikan kepadamu maka ambillah, dan apa yang Nabi cegah buat kamu maka tinggalkanlah. Ini berarti bukan cuma masalah harta benda saja. Nih, kaitannya luas, terutama dalam bidang syariat, aturan-aturan, apakah itu berupa perintah maupun larangan. Sehingga dengan adanya ayat ini, seorang muslim tidak boleh gampang ninggalkan sunnah. Tidak boleh menggampangkan, meremehkan untuk meninggalkan sunnah. Kenapa Pak? Satu sunnah ditinggal, ngerembet sunnah yang lain pasti ditinggalkan. Coba perhatikan. Satu sunnah ditinggalkan, maka sunnah yang lain pun akan ditinggalkan. Begitu juga tentang larangan. Satu larangan dilanggar, maka pasti membawa larangan yang lain juga akan dilanggar. Pasti. Kenapa? Satu larangan itu pasti ada hubungan dengan larangan yang lain. Harus diperhatikan, jangan sekali remehkan. Nah, Bapak-bapak, tergelincirnya seseorang dari jalan yang lurus itu diawali dari masalah istahan ala syai', meremehkan sesuatu. Saya ulangi. Ya, penyebab tergelincirnya seseorang dari jalan yang lurus itu diawali dari apa? Istahan. Istahan itu meremehkan, menyepelekan sesuatu dari agama ini. Itu awal muasal tergelincir. Makanya jangan sekali-kali remehkan. Dulu di Sidoarjo pertama kali ada temen nikah tanpa pacaran. Itu malah dipersoalkan. Ya, akhirnya nikahannya dipersoalkan, acaranya tambah dipersoalkan. Kenapa? Karena dipisah, diprotes. Wong bojo-bojoku dhewe kok dipisah. Kan ada ikhwan sendiri ada, itu nggak terima Pak, nggak terima. Iki sik kait tumon niki. Wong aku lho bojoku dhewe, iki bojoku dhewe kok gak boleh jadi satu. Gak ngerti. Nanti kalau satu orang diizinkan bawa istrinya, maka orang lain juga. Nah, nek ngelompok wong 10 campur baur laki perempuan. Lah di situ terjadi apa? Saling memandang. Ayo ngomong-ngomong nih, mosok ndelok tok ka oleh ngono sampeyan ayo. Ayo ngomong ngono.
Tak ketaki sampean. Ayo ngomong ngono. Dari situ rusaknya hati itu. Jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Sudah, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Pun ini dalilnya. Nah, sehingga dengan adanya ayat ini menunjukkan tentang amal berdasarkan dengan sunnah. Itu disyariatkan dan diwajibkan. Beramal dengan hadis itu hukumnya adalah apa? Wajib. Kenapa demikian? Di antaranya, pertama, kenapa beramal dengan sunnah itu diwajibkan? Karena pertama, beramal dengan sunnah hukumnya wajib disebabkan ittiba kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti syariat Nabi merupakan bukti cinta seseorang kepada Allah. Ini pertama. Jadi dasarnya kenapa kok wajib mengikuti sunnah? Karena mengikuti sunnah merupakan bukti apa tadi? Cintanya seseorang kepada Allah. Harus dibuktikan. Apa buktinya cinta kepada Allah? Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31. Surah Al-Imran ayat 31. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Iya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, nih. Ya. Kul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni. Ikutilah aku. Jadi kalau kamu menyatakan dirimu cinta kepada Allah, maka wajib apa? Mengikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Qal, berkata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini hakimah, merupakan hukum. Ayat ini menjadi apa? Hukum. Terhadap siapa? Ala kulli man adda'a. Atas orang-orang, setiap orang yang menyatakan dirinya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Perhatikan, setiap orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, setiap orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, walaisa huwa alat tariqatil muhammadiyah, namun dia tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam beribadah dia tidak mengikuti thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan
yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara ibadahnya enggak sama dengan Nabi. Tidak mengikuti beliau. Fa innahu kadzib fi da'wai fi nafsil amr. Maka dia berdusta atas pengakuannya terhadap dirinya ini dalam urusan ini. Dia dusta dalam pengakuan terhadap masalah ini. Nabi, wani ono sing muni ngono? Kafir dia. Gus saya ustaz, kafir dia. Ayat ini yang menjadi dasar laqad kana. Yang menyatakan Nabi terbaik itu siapa? Allah. Udah paham? Makanya antum gak usah ragu-ragu. Sing diceluk pedus, pejarno ae. Sing penting sampean duduk. Ya, saya ada teman-teman kepeduk saya itu, masya Allah, tak dilus-lus kan, saya diem aja, sakjane muangkel kan. Tak bales lagi janggutmu, kamu kok cantik tanpa jenggot, mangkel doh, sampean ngono gak kena lho sampean. Aku yang meneng sampean, yang lebih berat marah itu saya daripada ente tak gitu kan. Saya aja nggak marah, sampean bilang-bilang jenggotan, sampean tak bilang cantik kok marah. Sampean kok cantik. Nah, ojo ngono mas lho. Terus lah apa aku bilang? Ya. Ada yang meragukan kebaikan dan apa ini? Kemuliaan Rasulullah SAW. Nggak ada. Teladan terbaik Rasulullah, contoh terbaik Rasulullah. Cara ibadah yang dilakukan Nabi adalah cara yang nggak ada yang menduainya. Nggak ada yang menduainya. Yakin karena ayat yang berbicara. Itu kaidah yang pertama. Jelas ya? Bon, kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Di dalam mencontoh Rasulullah, di dalam meneladani Rasulullah harus dengan cara yang terbaik. Saya ulangi, di dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara meneladani Rasulullah dengan cara yang terbaik itu? Ada dua syaratnya. Ada berapa? Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, wala tazidu, jangan ditambahi. Wala yankus, dan jangan dikurangi. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Kenapa? Kalau ditambahi, berarti apa yang dicontohkan Nabi itu ada kekurangan. Nah, kalau dikurangi, berarti contoh yang diberikan Nabi itu apa? Kelebihan. Gak pas Nabi, makanya dikurangi mawon. Jadi sampean sing luweh, yo gak ngono ustaz tuh ngono sampean. Iya, jangan ditambah. Nggak ada. Doa, kalau Nabi nggak mengajarkan doa sesuatu, jangan membuat doa sesuatu. Walaupun kelihatannya baik. Awas, perhatikan. Bid'ah itu awalnya istihsan. Saya ulangi. Bid'ah itu asal usulnya dari istihsan, menganggap sesuatu itu baik. Itu asal muasalnya bid'ah. Makanya dalilnya cuma satu. Wong bid'ah niku dalile siji napa? Iki lho apik ngono. Nggih mboten?
Hah? Iki lho api. Apa elek? Elek. Memandang sesuatu itu adalah kebaikan. Itu awalnya. Makanya dalam mencontoh Rasulullah ada syaratnya dua. Satu, jangan dikurangi. Yang kedua, jangan ditambah. Kenapa? Yang dicontohkan Nabi itu yang terbaik. Ada teman mau adzan pakai doa. Nah, ada doanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahu ya karim. Nah, sisa-sisa dulu. Masih apa? Saya nanya, Mas, kalau menghafal doa itu nyarinya di kitab apa? Kok saya punya kitab doa-doa itu yang ada itu cuma doa sesudah adzan. Doa sebelum adzan nggak ada. Jawabnya apa? Memang aslinya nggak ada. Tapi kan lebih baik dikasih doa. Oke, dah selesai. Asalnya nggak ada. Tapi kalau dikasih doa kan, nah, yang dari Nabi pakai doa enggak? Enggak. Terus dikasih doa lebih baik. Berarti yang dari Nabi kurang baik. Berarti adzan jenengan itu lebih baik. Yo gak ngono Mas. Lah terus yo apa? Terus yo apa? Ayo. Terus piye? Status doa iki piye? Api. Berarti teko Nabi karena enggak ada doa jadi kurang baik. Terus piye Mas? Nek ngene. Yo gak ngono. Lah terus piye? Kan kasihan nasib doanya ini loh. Bingung orang. Bingung. Ya Allah. Nah itu. Jangan sudah. Nggak ada contoh jangan. Kenapa itu yang terbaik? Yang dicontohkan itu yang terbaik. Sudah itu cukup. Nah, ini kita isya dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah adzan isya. Nah.
Nabi. Wani ono sing muni ngono. Kafir dia. Gus saya Ustaz, kafir dia. Ayat ini yang menjadi dasar. Laqad kana. Yang menyatakan Nabi terbaik itu siapa? Allah. Udah paham? Makanya antum gak usah ragu-ragu. Sing diceluk pedus, pejar nuai. Sing penting sampean duduk. Ya, saya ada teman-teman kepeduk saya itu, masya Allah, tak dilus-lus kan, saya diem aja, saya jadi muangkel kan. Tak bales lagi janggutmu, kamu kok cantik tanpa jenggot, mangkel doh, sampean ngono gak kena deh sampean. Aku yang menang sampean, yang lebih berat marah itu saya daripada ente, tak gitu kan. Saya aja nggak marah, sampean bilang-bilang jenggotan, sampean tak bilang cantik kok marah. Sampean kok cantik, ojo ngono mas loh. Terus lah apa aku bilang? Ya. Ada yang meragukan kebaikan dan apa ini kemuliaan Rasulullah SAW. Nggak ada. Teladan terbaik Rasulullah, contoh terbaik Rasulullah. Cara ibadah yang dilakukan Nabi adalah cara yang dan nggak ada yang menduainya. Nggak ada yang menduainya. Yakin karena ayat yang berbicara. Itu kaidah yang pertama. Jelas ya? Bon, kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Di dalam mencontoh Rasulullah, di dalam meneladani Rasulullah harus dengan cara yang terbaik. Saya ulangi, di dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara meneladani Rasulullah dengan cara yang terbaik itu? Ada dua syaratnya. Ada berapa? Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, wala tazidu, jangan ditambahi. Wala yankus, dan jangan dikurangi. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Kenapa? Kalau ditambahi berarti apa yang dicontohkan Nabi itu ada kekurangan. Kalau dikurangi berarti contoh yang diberikan Nabi itu apa? Kelebihan. Enggak pas Nabi, makanya dikurangi mawon. Dadi sampean sing luweh. Yo gak ngono Ustaz tuh ngono sampean. Iya, jangan ditambah. Enggak ada. Doa, kalau Nabi enggak mengajarkan doa sesuatu, jangan membuat doa sesuatu. Walaupun kelihatannya baik. Awas, perhatikan. Bid'ah itu awalnya istihsan. Saya ulangi. Bid'ah itu asal usulnya dari istihsan, menganggap sesuatu itu baik. Itu asal muasalnya bid'ah. Makanya dalilnya cuma satu. Wong bid'ah niku dalil siji napa? Iki lho apik ngono. Nggih mboten? Hah? Iki lho apik. Apa elek? Elek. Memandang sesuatu itu adalah kebaikan. Itu awalnya. Makanya dalam mencontoh Rasulullah ada syaratnya dua. Satu, jangan dikurangi. Yang kedua, jangan ditambah. Kenapa? Yang dicontohkan Nabi itu yang terbaik. Ada teman
mau adzan pakai doa. Nah, ada doanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahu ya karim. Nah, sisa-sisa dulu. Masih apa? Saya nanya, Mas, kalau menghafal doa itu nyarinya di kitab apa? Kok saya punya kitab doa-doa itu yang ada itu cuma doa sesudah adzan. Doa sebelum adzan nggak ada. Jawabnya apa? Memang aslinya nggak ada. Tapi kan lebih baik dikasih doa. Oke, udah selesai. Asalnya nggak ada. Tapi kalau dikasih doa kan, nah, yang dari Nabi pakai doa nggak? Enggak. Terus dikasih doa lebih baik. Berarti yang dari Nabi kurang baik. Berarti adzan jenengan itu lebih baik. Ya gak ngono Mas. Lah terus ya apa? Terus ya apa? Ayo. Terus piye? Status doa iki piye? Api. Berarti teko Nabi karena nggak ada doa jadi kurang baik. Terus piye Mas? Nek ngene. Ya gak ngono. Lah terus piye? Kan kasihan nasib doanya ini loh. Bingung orang. Bingung. Ya Allah. Nah itu. Jangan sudah. Nggak ada contoh jangan. Kenapa itu yang terbaik? Yang dicontohkan itu yang terbaik. Sudah itu cukup. Nah, ini kita isya dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah adzan isya. Nah.
Allahumma rabbani da'wati was-sunnati al-qa'imati. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi dasar yang keberapa tadi? Dasar yang kedua. Mengapa mengamalkan sunnah hukumnya wajib? Mengamalkan hadis yang sahih hukumnya wajib. Beramal dengan hadis yang sahih hukumnya wajib. Dasar yang kedua, karena mengamalkan sunnah yang sahih merupakan realisasi daripada menjadikan Rasul sebagai teladan. Ini yang dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, mengapa beramal dengan hadis yang sahih hukumnya wajib? Sebab jalan yang ditempuh oleh Nabi, yang diamalkan Nabi, itu merupakan siratal mustaqim. Ya. Karena jalan yang dicontohkan Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi, cara yang ditunjukkan Nabi itu adalah merupakan jalan yang itu siratal mustaqim, yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah itu. Yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim huwal Islam, Al-Quran, Sunnah as-sahih, kemudian apa? Al-fahmu, ya, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu siratal mustaqim. Al-Islam, Al-Quran, As-Sunnah As-Sahih, kemudian apa? Jejaknya atharus sahabah, jejaknya para sahabat Nabi SAW. Itu adalah siratal mustaqim. Nah, mengamalkan hadis yang sahih berarti mengikuti jalan yang lurus. Karena jalan yang ditempuh Nabi, cara yang diajarkan Nabi, itu adalah cara yang lurus, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Yasin ayat yang keempat dan surah Asyura ayat 52-53. Pertama surat Yasin, surat berapa? 36 ayat 4, coba. Ya, surat 36 maaf, 36 ayat 4. Ayat 3 ayat 4. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Iya. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Nah, itu dalil bahwa yang ditempuh Nabi, jalan yang ditempuh Nabi, cara ibadah yang diajarkan Nabi itu merupakan jalan yang lurus. Begitu juga dijelaskan di dalam surah Asyura surat 42, surah 42 ayat 52 dan 53. Ya, surah Asyura surat 42 ayat 52-53, silakan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Iya, terus? Yaitu jalan Allah, miliknya lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah segala urusan
kembali kepada Allah. Nah, ini. Jadi jalan yang ditunjukkan Nabi, cara ibadah yang diajarkan Nabi itu merupakan la tahdi ila siratil mustaqim, ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, yakni siratillah. Itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an, dasar-dasar yang menjadikan hujjah bagi kita, yang menjadi pegangan bagi kita bahwa beramal dengan hadis yang sahih hukumnya adalah wajib. Ini dalil-dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari sunnah, ini bisa kita lihat di dalam kitab Khut Aqidatak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Ya. Hendaknya kalian, kata Nabi, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku ini. Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya, para khalifah yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tamassaku biha, hendaknya kamu pegang erat dari sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat ini. Hadis yang lengkap, dalil dari sunnah tentang wajibnya beramal dengan hadis yang sahih. Ini saya bacakan hadis yang lengkapnya. An Abi Najih Irbad bin Sariyah, dari sahabat Abi Najih, ya, namanya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anqal, dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighatan. Suatu hari Nabi memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang sangat mendalam, balighah, sangat menyentuh hati. Ini. Sehingga dengan nasihat yang sangat luar biasa ini, wajilat minhal qulub, bergetar hati ini. Karena sentuhan nasihat yang luar biasa ini. Wa tarafat minhal uyun, dan mengalir air mata. Ya, mengalir air mata. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'. Nasihat yang Anda sampaikan ini seolah-olah nasihat bagi orang yang akan terjadi perpisahan. Ini nasihat orang-orang yang akan berpisah. Penting sekali. Menyentuh, sangat dalam sekali. Maka fausina, berikan kami wasiat wahai Rasulullah. Maka qala Nabi SAW memberikan wasiat. Apa isi nasihat Nabi? Pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Satu, isi wasiat Rasulullah apa? Yang pertama, Nabi mewasiatkan untuk bertakwa. Yang kedua, wassama'i wat ta'ah. Wajib atas kalian mendengar dan taat, ya, kepada ulil amri. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun, sekalipun yang memimpin kalian itu budak dari Habsyi, ya, bukan orang merdeka. Seandainya, makanya digambarkan contoh yang buruk.
Kalau nanti yang memimpin kamu itu, seandainya yang memimpin kamu itu seorang budak dari Habsyi, wajib mendengar dan taat. Selama tidak perintah maksiat. Itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, Nabi memberikan peringatan kabar tentang terjadinya satu peristiwa. Apa? Wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Wasiat Nabi yang ketiga berupa informasi. Apa informasinya? Tentang suatu peristiwa di mana Nabi mengatakan barang siapa yang hidup di antara kalian, dalam riwayat yang lain di setelah aku meninggal nanti. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku tinggalkan nanti, maka fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Sudah terjadi? Sudah. Apa sih enggak beda Pak saniki? Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi. Makanya kalau terjadi perbedaan enggak usah heran. Ya, terjadi sampai betul-betul jauh daripada sunnah akan terjadi. Dan sudah muncul orang-orangnya yang disebutkan Nabi. Aneh-aneh dan kuwendel-kendel Pak. Aneh-aneh dan kendel. Nah sampean kali kula plonga-plongo, waget, heboh akhirnya. Betul apa enggak? Jadi kita ini heran-heran ini kan kok bisa punya ini heboh. Saya kan sudah bilang ke jenengan yang sudah ngaji nggak usah kaget dengan statement yang muncul. Nggak usah heran. Kan kula pun pesen kucing. Seeling ilmu perkucingan. Masih ingat Pak? Napa Pak? Kucing iku nggo endi ae unine meong ngono lho. Pun paham? Wong kafir, munafik itu suaranya sama. Enggak usah pangling. Meong berarti kucing. Kucing zaman dulu sampai sekarang enggak ada perubahan. Suaranya tetap meong. Di mana saja jenengan temukan makhluk yang namanya kucing, nggak mungkin mengikuti bahasa negaranya. Pun paham ini? Nggak mungkin kucing itu mengikuti bahasa negaranya. Nggak mungkin kucing Arab ana nggak mungkin. La enggak mungkin. Meong. Ya. Itu kucing. Orang munafik di mana saja, kapan saja wis ngono kuwi unine. Jelas. Makanya kita perlu memahami tentang alamatun nifaq. Tanda-tanda munafik, sehingga nanti enak Pak. Munafik enak gitu loh. Tapi nggak usah diflorkan, dibatin munafik. Kucing ngono lho. Kucing ngono lho. Nggak usah heran. Nong sampean kok heboh. Balap di-share ini ucapan seorang tokoh. Sampean lah opo? Gara-gara sampean share iku terkenal akhirnya. Paham? Wong sampah kok diedarkan itu loh. Sampah itu cocoknya diapakne? Buang gitu loh. Ojo diterkenalkan. Gara-gara sampean share akhirnya jumlah yang nyimak berapa? Ayo salah sapa? Sing salah sapa? Sampean. Wes ketok sampah dibungkus kresek dibuat ning got ngono. Tak tinggalkan. Hilang nanti. Wes ketok suara kebatilan tuh enggak usah di-share itu.
Tapi kula mbek sampean iki gatel nek gak nge-share kuwi. Akhirnya suaranya terkenal, ngaten, telah ditonton. Berapa itu? Nah, sing nonton siapa? Sampai. Saya kalau dapat share-sharean, mas ngene kok di-share, biar tahu. Yo gara-gara sampean, wong mereka aja nggak mau tahu dengan sampean loh. Dan mereka tidak sibuk dengan sunnah. Kok sampean sibuk memperhatikan mereka? Jelas ini? Jadi nanti kalau ada seperti itu jangan makanya lihat dai-dai sunnah ini, jangan lihat, tidak menyibukkan dengan seperti itu. Yang dibahas ilmu, yang dibahas akidah, yang dibahas dalil, sibuk dengan itu. Kenapa? Ini yang lebih dibutuhkan umat. Dan itu jawaban, jawaban. Sesuatu yang buruk ketika diangkat itu menjadi terkenal. Dan itu menunjukkan bermutu karena dipelajari terus. Cara memadamkan suara itu ditutup risalahnya, selesai sudah. Enggak heboh gitu. Jelas ini, Pak? Nah, udah enggak usah dikembangkan. Soalnya nanti kalau dibaca orang-orang yang minim ilmunya, subahatnya mempengaruhi, Pak. Paham jenengan? Subahatnya itu mempengaruhi. Makanya fatwanya ulama-ulama Ahlussunnah apa? Seperti membaca tulisan-tulisan yang banyak subahat, yang kita merasa ilmunya sedikit jangan dibaca. Kenapa? Moco iku titik akeh kok terpengaruh. Saged ta sampean bedakno iki keliru ambek kak dan subahatnya. Iso bedakne ta? Loh itu loh bahayanya itu. Dan itu merupakan ilmu-ilmu yang merupakan syubhat yang sangat besar sekali. Ya, syubhat yang sangat besar sekali. Bun. Itu wasiat Nabi yang keberapa tadi? Yang ketiga, akan terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, sampai perbedaan tentang akidah, bukan cuma fikih saja. Akidah pun berbeda. Ya, ada statement semua agama sama. Oh, ternyata Injil itu sama dengan Quran. Masya Allah. Nah, wasiat yang keempat merupakan solusi dari Rasulullah SAW. Wasiat yang keempat merupakan solusi dari Rasulullah SAW. Jalan keluar di dalam mensikapi perbedaan ketika terjadi perbedaan. Ini solusi dari Nabi. Jadi Nabi pada pesan yang ketiga menceritakan tentang suatu problem umat, ya, suatu problem umat. Wasiat yang keempat merupakan obat dari problem itu. Apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini solusinya. Ya. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, kembali kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Yang ini merupakan perwakilan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini wasiatnya Nabi. Ketika ketika kita menemui perbedaan-perbedaan yang banyak, wajib atas kita kembali kepada sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Setelah itu apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Setelah kita kembali kepada sunnah, gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahmu. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Ojo diremehno. Sakjane kula kepengin Pak ngecek tangan sampean ben sing gugune dawa iku. Nyelasai sunnah ini. Mosok minit tok ae lan lambene. Enggak ada ulama begitu itu. Enggak ada ulama sunnah yang begitu. Dijaga betul. Kita itu kadang-kadang ya Allah, orang-orang yang gampang ngono kok dipermasal gitu aja kok dipermasalkan, ya Allah. Pasti
amalan-amalan yang lain akan diremehkan. Pasti sudah nggak pakai enggak sudah. Dan orang seperti ini nggak serius mengamalkan Islam di dalam kehidupan rumah tangganya. Nggak serius, dijamin nggak serius. Kenapa? Karena dia sendiri tidak menghiasi dirinya dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Tidak menjaga sunnah dengan baik. Bagaimana istrinya ketika tidak mengamalkan sunnah? Bagaimana ketika anak-anaknya tidak mengenal sunnah? Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memadamkan sunnah, membunuh sunnah dari dalam. Perhatikan dengan baik. Jadi sunnah Nabi niku nggal sitok napa? Hilang, Mbak. Percaya atau tidak jenengan? Nggal sitok sunnah Nabi niku hilang. Sing hilangne sinten? Sinten sing ilang nih? Kita yang meremehkan itu. Sekarang sudah mulai banyak toh. Tak balik tak ulangi karena saya menemukan peristiwa ini di banyak keluarga kita dan masyarakat kita. Sunnah mendengar adzan wis gak ono Pak Wisan. Dulu kalau saya di rumah pun ketika ada guyon ngeten samblek sama abah saya itu. Rungokno adzan iku lho. Saiki ora ono sing ngono. Ketika mendengarkan sunnah sudah tidak ada, maka jawab sunnah pun hilang. Dua sunnahnya hilang. Nggih mboten? Lho nggih mboten? Sementara syariat Nabi apa kalau ada adzan? Satu apa? Satu apa? Dengarkan. Yang kedua apa? Iki hilang, guys. Loro hilang. Setelah itu diikuti doa sesudah adzan hilang. Karena gak ngerti nih adzane wis. Lho ngono. Telu sunah sing sampean pateni wisan. Sampean ingin membunuh sunnah berapa kali? Berapa lagi sunnah yang akan kita matikan ini? Karena sifat meremehkan sunnah ini. Orang seperti ini gak akan serius keluarganya. Makanya kalau saya lihat teman-teman kadang-kadang kita bela di omahe lo marat-marit ibadah itu. Kok belani Islam tekon di sampean? Wallah, nggak akan dimenangkan oleh Allah seperti ini. Kenapa? Lah rumah tangganya saja marit. Ini nanti ngerembet, Pak, ngerembet sudah dipastikan, ngerembet. Makanya saya beberapa kali diundang pengajian. Ya, ada sekolah Islam yang backgroundnya Quran hadis, ngundang pengajian, tak delok jam ini, jam 11 mulainya. Loh, Ustaz, ini nggak salah tak jamnya? Nopo nih sing salah Ustaz? Loh ya apa saya sampai ini? Ki jam 11 mulainya ya? Iya, dohore jam pinten? 11:30. Langkune dohor, oh nanti diundur Ustaz. Loh ngono. Ya, kenapa diundur? Kenapa tidak ditaruh awal sehingga dohor selesai atau dimajukan? Mboten biasa lho ngono. Jadi biasa sampean salat molor begitu. Memang di sini begitu. Jangan di sini. Itu bener apa enggak begitu itu? Dulu kalau jenengan ngajar di sekolah lain, katanya enggak sholat bisa jamaah, katanya ikut sholat sekolahnya milik orang lain. Sekarang punya sendiri, enggak bisa menegakkan sholat tepat waktu. Bagaimana akan menegakkan yang lain? Ini syariat tertinggi dalam agama ini. Sudah diabaikan. Sudah disepelekan. Bagaimana urusan-urusan yang lain? Makanya Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada gubernur-gubernur ketika beliau menjadi khalifah. Apa katanya? Ayyuhal wulah. Isi suratnya Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disampaikan kepada putranya Imam Abdullah bin Ahmad. Wahai anakku, coba kamu baca suratnya Umar bin Khattab. Pernahkah kamu membaca suratnya Umar bin Khattab yang dikirim kepada para gubernurnya? Apa isinya, Pak? Amma ba'd ayyuhal wulah. Wahai para pemimpin-pemimpin, wahai gubernur-gubernur. Inna ahammi umurakum indi as-shalah. Sesungguhnya perkara kalian yang paling aku anggap penting itu adalah sholat.
Ya. Faman adhayya'u fama siwa adhayya'u min. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat selain sholat, lebih disia-siakan. Sholat disia-siakan, yang lain daripada sholat pasti lebih disia-siakan. Sudah pasti Pak, gak pakai enggak itu. Coba diruntut tadi. Nek wis gak krungu adzan berarti wis gak dengar adzan, satu salah, nyalai sun. Yang kedua apa? Meninggalkan untuk menjawab adzan. Yang ketiga, tidak berdoa setelah adzan. Ditambah lagi mari adzan kait wudu, padahal nggak ada udzur, kecuali kalau ada udzur, Pak. Kalau nggak ada udzur, nah berarti hilangnya sholat qobliyah, hilang. Apa juga terbiasa kita nggak sholat sunnah? Apa juga kita anggap sepele, nggak terbiasa menjalankan sholat sunnah ini? Kemudian hilangnya kesempatan mendapat soft yang pertama. Apa juga biasa kita nggak pernah dapat soft pertama itu? Pertanyaannya, soft pertama dengan yang kedua lebih utama mana? Pernah nggak nyesel kalau nggak kebagian soft pertama? Kehilangan sebuah keutamaan, pernah nggak merasa sedih? Min alamati sihatul qalb, di antara tanda-tanda sehatnya hati adalah orang merasa sedih ketika kehilangan amal-amal soleh, kehilangan barang berharga. Iku nek sesuatu itu kita anggap berharga, hilang rasanya piye, Pak? Hah? Sampean kehilangan sandal rego 1 juta ambek sandal rego 7.000, beda apa enggak rasanya? Kenapa? Berharga, Ustaz. Sedih, Pak. Nah, kalau enggak sedih berarti sesuatu itu enggak berharga di mata kita. Terus amal yang kita hargai yang mana? Yang kita hargai yang mana? Ini jangan dibiasakan, ayo ikhwah. Jangan dibiasakan. Nanti berat, lama-lama berat, mengamalkan sunnah itu berat. Akhirnya pokoknya wajib. Nanti ujungnya nanti Pak, ba'diyahnya pun begitu. Zikirnya pun gak lengkap. Akhirnya itulah ibadahnya orang-orang yang tidak punya kebutuhan kepada Allah Ta'ala. Tidak butuh sama Allah. Ya, ini tolong direnungkan matang-matang masalah ini. Pun itu wasiat yang keberapa tadi? Yang keempat merupakan solusi. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu yang kuat, diamalkan. Nanti lama-kelamaan hilang Pak sunnah ini. Coba tidur aja sudah banyak yang hilang sunnahnya. Wudu sudah mulai hilang, membasuh tempat tidur wis ora ono. Ya diiringi dengan doa enggak wong nyekel HP. Jadi tidure ditemani oleh, diantarkan oleh, nah itu zikir hariannya berupa kesalahan apa lagi yang harus kita lakukan. Dan persoalannya Pak, kalau ini terus menerus demikian, pertanyaan yang paling besar apa? Sampai kapan kita berislam seperti ini? Itu pertanyaan besarnya. Sampai kapan kita berislam seperti ini? Anak-anak kita diajari mau tidur, ayo wudu nak wudu belajar. Nek kula mbek sampean gak wudu, mungkin enggak menganjurkan anaknya wudu. Enggak mesti jawab wong sunah ayo kok ngono. Nek ulama-ulama itu kira-kira duwe pendapat kayak sampean gak ono Pak kitab Riyadhus Shalihin pisan. Hilang kabeh, Pak. Enggak ada kitabul adab, enggak ada kitab-kitab adab itu sudah. Kalau itu dipandang kecil oleh para ulama. Ternyata kok dicatat sama ulama, adab bercermin. Nah, saya yakin di antara panjenengan pasti ono sing gak apal dungane bercermin. Tapi mungkin jenengan tidak pernah bercermin, mungkin saja ya. Saya husnudon aja Pak, saya husnudon. Jadi nek suri dicakari. Hilang dungan-dungannya pun. Ini buah pahit yang akan kita temui ketika kita meremehkan satu
amalan. Pertanyaannya besarnya, sampai kapan kita berislam seperti ini? Ya, insyaallah. Pun wasiat yang kelima, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Kenapa dikatakan muhdas, perkara yang baru? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Ya. Nabi tidak mengajarkan bukan karena Nabi tidak mampu. Nabi tidak mengajarkan bukan karena Nabi lupa. Tapi memang Nabi tidak mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengamalkan amalan tersebut. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru, perkara kebid'ahan, itu merupakan kesesatan. Kenapa? Ikhtilaf ala sunnah. Apa ikhtilaf ala sunnah? Menyelisihi sunnah. Jadi akhirnya cara ibadahnya mboten napa? Tidak sama dengan cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Ini jadinya ikhtilaf ala sunnah. Itu menyimpang. Nah, ini terjadinya perpecahan itu di sini, Pak, justru. Jadi yang menjadi sebab utama perpecahan itu karena ada munculnya perkara-perkara yang baru. Nanti terus Pak berkembang. Semakin berkurangnya ilmu tentang sunnah, maka bermunculan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Bermunculan ide-ide itu muncul terus. Karena memang ternyata di Indonesia itu kaya inovasi. Inovasi tiada henti, Masya Allah. Iya. Ngalah-ngalahi apa? Suzuki. Ada inovasi. Dulu Pak, masa kecil saya itu di antara kekeliruan ketika merawat jenazah. Ya, ketika merawat jenazah itu kekeliruannya pada adzan, karena nggak ada sunahnya, nggak ada adzan. Ya, sunahnya nggak ada adzan. Sekarang ditambah lagi ada iqomahnya, Pak. Ono iqomah. Neng iqomah unik juga gitu. Jadi ada mau Pak adzan itu. Adzan ono ti adzani. Dikomati pisan Mas. Loh, kok mati ngono. Komatnya lucu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Qad qayaumul qiyamah. Tek. Iki ono mah. Suzuki. Qad qayaumul nanya, ki sapa sing nyariatno kaya ngene kae? Sapa sing gawe? Sinten? Ya, memang asalnya nggak ada Ustadz, tapi kalau dikasih tambah baik, iya. Berarti yang dari Nabi kurang baik, makanya jenengan perbaiki. Jadi produk jenengan lebih baik, insyaallah. Ya, Indonesia itu memang dikenal tanahnya subur sehingga semuanya bisa tumbuh. Saking apa? Suburnya. Wong watuk ngidu cukul kecambah. Saking nuwuni, saking subure. Muntah-muntah cukul semongko sampean. Ngising cukul tebu sampean. Indonesia apa sing gak cukul? Akidah nyimpang ndak karu-karuan laku di Indonesia ini. Kok bisa? Apa sebabnya? Qillatul ilm, minimnya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Makanya semuanya laku. Sekarang muncul, ndak karu-karuan, ndak bisa dibendung sekarang. Makanya
Ini solusi dari Nabi. Nanti akan syarah hadis ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan dinyatakan hadisnya sahih oleh para ulama. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi hadis tentang Irbad bin Sariyah tentang berpegang teguh kepada sunnah, insyaallah akan kita bahas. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.